Entah sudah berapa lama Nisa tertidur. Namun ia merasa tidurnya terganggu karena ponsel milik suaminya berdering. Dengan malas, wanita itu meraih ponsel sang suami. Saat hendak membangunkan suaminya untuk mengangkat panggilan, Nisa merasa tak tega karena lelakinya itu tidur begitu lelapnya. Nisa tahu jika suaminya itu sangat kelelahan karena mencari keberadaannya. Panggilan pertama ia tolak lantaran nomor tidak dikenal yang menelponnya. Namun tak sampai di situ, kembali lagi nomor itu menghubungi. Dengan perasaan was-was, Nisa mengangkat panggilan. "Halo, assalamualaikum." Nisa berucap pelan karena takut suaminya terbangun. Oh, yang mengangkatnya istrinya rupanya. Baguslah, memang itu yang saya harapkan. Nisa terdiam sejenak. Sepertinya ia pernah mendengar suara wanita itu. "Anda siapa, ya?" tanya Nisa. "Cekah, dasar wanita bodoh. Pastinya suamimu tidak memberitahu jika ia sedang menjalin hubungan asmara denganku." Hati Nisa terhenyak. Meskipun itu belum tentu kebenarannya. Namun hal itu mampu membuatnya mendadak resah. "Pasti suamimu sedang tertidur pulas. Sebelum tidur, kalian tidak sempat memadu kasih kan?" Dek, entah dari mana wanita itu tahu jika Nisa dan suaminya tidak melakukan hubungan. Nisa pun tahu jika suaminya itu kelelahan dan ia tak begitu memikirkan tentang hubungan itu. Karena menurutnya hal itu sudah menjadi rutinitas kapanpun yang mereka mau. "Kenapa Anda terdiam, Nisa? Apakah ucapanku benar? Perlu Anda ketahui jika suamimu itu sudah terpikat dengan kecantikan yang kumiliki. Bahkan kami sempat melakukan semalam. Jadi wajar saja jika suamimu tidak tertarik lagi denganmu, bagai dihujani ribuan belati tajam." Nisa benar-benar tidak menyangka jika wanita itu mengucapkan kata yang mampu membuat hatinya terluka. Memang benar, suaminya pernah izin ke luar kota bersama sahabatnya Dani karena ada urusan pekerjaan. Tentu Nisa mengizinkan hal itu. Terlebih lagi suaminya pergi bersama sahabatnya. Namun yang menjadi pertanyaan di hatinya, kenapa wanita itu mengetahui segalanya? Oh, satu lagi, besok saya dan suamimu akan melakukan meeting di perusahaan. Dan tentunya hal itu adalah kesempatan yang begitu menguntungkan bagiku. Semoga saja suamimu tidak terpikat untuk yang kedua kalinya. Setelah mengatakan itu, panggilan dimatikan secara sepihak dengan perasaan yang sulit diartikan. Nisa meletakkan ponsel suaminya di tempat semula. Azan subuh berkumandang. Namun setelah menerima panggilan dari nomor yang tak dikenal malam tadi, Nisa tak dapat memejamkan matanya. Pikirannya selalu tertuju pada sang suami
Bagaimana jika semua itu benar adanya? Akan tetapi, Nisa tidak mau mengambil kesimpulan terlalu cepat. Mungkin itu adalah salah satu ujian dalam bidak rumah tangganya. Mas Raihan, sholat subuh dulu. Nisa membangunkan suaminya untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Sudah jam berapa? Tanyanya dengan suara khas bangun tidur. 4:30 pagi, Mas. Setelah napas perlahan terkumpul, lelaki itu beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Nisa pun merasa heran karena tidak ada lagi yang namanya kecupan mesra ketika bangun tidur. Tak ingin terlalu memikirkan tentang kecupan mesra di pagi hari. Wanita itu beranjak membersihkan diri di kamar mandi lain. Setelahnya, Nisa tetap menyiapkan perlengkapan sholat untuk suaminya. Setelah selesai melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, seperti biasa, Raihan berbalik arah menghadap sang istri, mengulurkan tangannya untuk dicium istrinya. Nisa pun menyambut uluran tangan suaminya, lalu menciumnya dengan takzim. Namun, wajah cantik itu terlihat tidak seperti biasanya. Raihan menyadari jika istrinya sedang dilanda resah. Lelaki itu tahu jika sang suami sedang memikirkan sesuatu yang membuat hatinya mendadak resah. "Kamu kenapa, sayang?" tanyanya setelah mencium kening sang istri. "Gak apa-apa kok, Mas," balas Nisa seraya menampakkan senyuman singkat. Kemudian wanita itu beranjak untuk memasak sarapan pagi untuk suaminya. Selepas kepergian sang istri, Raihan berusaha untuk bersikap tenang. Lelaki dengan balutan koko biru itu sejenak memikirkan sesuatu. "Sepertinya aku harus menyelidiki apa yang sedang istriku rasakan," batinnya. Pagi hari, ketika semua masakan telah tersedia di meja makan, Nisa harus menerima kenyataan pahit karena suaminya tak bisa sarapan pagi di rumah karena harus cepat datang ke kantor. "Maaf, sayang, Mas harus cepat pergi ke perusahaan karena ada meeting yang sangat penting dari kolega bisnis." Lelaki itu memberikan kecupan singkat di wajahnya. Kemudian berlalu memasuki mobil. "Ada apa denganmu, Mas?" Nisa berujar sembari memandangi kepergian sang suami. Wanita itu terduduk lemas di ambang pintu sembari mengusap air matanya. Perkataan dari wanita yang menelponnya semalam benar adanya terjadi. Di saat sedang memikirkan ucapan wanita itu, Nisa mendengar tangisan bayi kecilnya. Bergegas ia menuju kamar, kemudian mengambil alih bayinya di box bayi. "Apapun yang terjadi, tetap bersama ibu, ya nak." Nisa tersenyum melihat wajah bayi kecilnya begitu tenang saat ia memberikan ASI. Bersambung.